Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya, pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Eyun Setian, ya, dari Purworejo. Bagaimana cara kita membuat pelanggan yang sudah closing dapat menjadi langganan untuk terus membeli? Ya, Masya Allah. Jadi sejatinya dalam tingkatan pelanggan, ya, itu ada beberapa tahap, yakni ya sekedar pelanggan yang hanya ya sekali beli saja, ya berikutnya tidak balik lagi. Ada lagi ya pelanggan yang berikutnya beliau repeat order, tapi ada lagi pelanggan yang tingkatannya paling tinggi, yakni bukan hanya melakukan repeat order, tapi justru merekomendasikan orang-orang di sekitarnya untuk turut pula yang membeli kepada produk kita karena saking puasnya. Jadi PR kita adalah, ya, pertanyaan ini sejatinya adalah bagaimana menaikkan dari level ya sekedar pelanggan yang hanya pernah beli di tempat kita, berikutnya naik menjadi pelanggan yang benar-benar ya loyal dengan kita, berikutnya sampai benar-benar kepada satisfaction, benar-benar puas dengan diri kita, sehingga akhirnya merekomendasikan kepada orang-orang di sekitarnya terhadap produk kita. Hal yang harus kita ya lakukan adalah, pertama, kita lakukan adalah dengan namanya excellent service. Apa itu excellent service? Yakni senantiasa memberikan pelayanan melebihi ekspektasi dari mereka. Jadi kalau kita mau memberikan bonus, kalau kita memberikan diskon, jangan justru disampaikan kepada pelanggan ini, ya, buat mereka seolah-olah terkejut setelah benar-benar orang ini deal. Ya, maka akan menjadikan apa? Suatu hal yang wow, fantastik, ya, sangat ya bahagia, sangat senang sekali dengan kita, dan kita sampaikan bahwa itu adalah khusus untuk ya dia. Jadi ya, selamat Bunda, ya, karena Bunda kemarin sudah membeli ini, Bunda ya adalah pelanggan yang terpilih, ya, pelanggan yang nomor sekian, Bunda mendapatkan ya diskon, misalkan masker, ya, mendapatkan diskon, ya, mungkin hal-hal yang tidak terlalu tinggi, namun itu adalah bentuk-bentuk perhatian kita. Nah, berikutnya adalah kita senantiasa memiliki database. Database untuk apa? Ya, database yang untuk bisa menjadikan diri kita itu sangat aware, sangat perhatian kepada pelanggan-pelanggan kita, ya, yang memang ya tombolnya adalah masih belum menuju loyal maupun belum menuju satisfaction untuk kita naikkan lagi. Misalkan, oh, pelanggan ini biasanya beli setiap Senin, atau pelanggan ini beli biasanya ya hari Minggu. Nah, maka atau ya sebulan sekali kita harus punya tahu dan mempelajari siklus ini. Oh, ini baru sekali, kita harus punya datanya. Agar apa? Kita bisa memberikan perhatian. Ya, dengan cara apa? Ya, kita tanyakan. Ya, kalau kita punya database-nya, kalau online enak, kita punya database misalkan dari WhatsApp-nya, FB-nya, kita amati keseharian, kita amati hobinya, ya, kita ingatkan, Pak, ya, bagaimana kabarnya? Apakah Bapak sudah sehat? Atau Bapak sekarang saat ini gimana Pak setelah mengkonsumsi kemarin produk kita? Ya, apa yang dirasakan? Saat kita memberikan perhatian-perhatian yang lebih ini secara personal, persuasif pendekatannya, ini menjadi nilai lebih, ya. Jadi ada satu kisah yang sangat luar biasa, ya, ketika saya masih diamanahi menjadi salah satu ya area manager di salah satu perusahaan retail farmasi di Jakarta. Ada salah satu store manager saya yang sangat luar biasa, ya. Beliau ini punya kedekatan emosi, ya, building reportnya sangat luar biasa kepada para pelanggannya. Jadi store manager saya, ya, ketika ada pelanggan-pelanggan itu yang datang beli, ya, dia senantiasa hafalkan orang itu satu persatu dan dia simpan dengan database-nya dalam buku pribadinya. Nah, setiap kali orang itu belanja obat, ya, itu selalu dicatat dan senantiasa diingat bahwa ya Bapak ini belinya hari ini, berarti kemungkinan obat itu akan habis dalam berapa hari. Nah, setiap kali belanja, khusus untuk obat-obat yang memang ya degeneratif, misalkan obat jantung, obat yang ya hipertensi, obat-obat asam urat, itu pasti rutinan. Maka oleh ya store manager saya itu senantiasa dimintakan nomor HP-nya. Jadi ketika dicatat ya terakhir beli kebutuhan untuk 15 hari, belinya sekarang, maka di hari yang ke-14 itu ditelepon, ya, bagaimana kabarnya Bapak, apakah ya obatnya sudah mau habis, ya, jika berkenan boleh Bapak kita antarkan delivery dan lain sebagainya, dan semuanya itu di follow up satu persatu, dan alhamdulillahnya luar biasa, ya. Retail kami yang ada di Jakarta, di Rawamangun waktu itu, ya, omset awalnya sebulan itu masih di 700 juta per bulan, ya,
melalui wasilah dari ya store manager kami ini, namanya Mbak Fitri ini, bisa naik menjadi 1,3 M. Dan ya kabar terbaik terupdate ya 2 tahun lalu sebelum saya off, sebelum saya dipindahkan dari Jakarta, itu sudah tembus di angka 2M. Namun ya saat Mbak Fitri ini dipindahkan ke Cempaka Putih, ya ternyata terjadi hal yang sama ya, ritmenya dari Cempaka Putih yang awalnya 500 juta dipraktekkan dengan pola yang sama, akhirnya apa, menjadikan pembeli-pembeli yang awalnya hanya sekedar beli sangat nyaman nih dengan Mbak Fitri. Jadi kalau nggak ada Mbak Fitri, dia ya nggak mau, dia minta nanti kapan ada shiftnya Mbak Fitri saya akan balik lagi, saya akan ketemu dengan Mbak Fitri. Akhirnya tren omsetnya naik yang dari ya Cempaka Putih pun menjadi lebih dari 1M dan sebagainya. Jadi salah satu langkah strateginya adalah kita benar-benar kita muliakan mereka, kita bahagiakan mereka, kita perhatikan dengan ya sentuhan hati, karena hanya dengan hati bisa dirasakan oleh hati customer kita, sehingga semakin naik ya rasa kepuasannya, rasa loyalnya terhadap diri kita.